Perkenalkan, nama saya Raihan Alif, NIM 121220128 dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Perkenalkan, nama saya Faiza Nabila Redis dengan NIM 121220129 dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Perkenalkan, nama saya Antara Widi dengan NIM 121220140 dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fadil Hadi Igama dengan NIM 121220143 dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rayhana Hilma Anissa dengan NIM 1212001/9 dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Perkenalkan, nama saya Angelia Sabina Sinaga dengan NIM 121220150 dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Materi yang akan kami sampaikan yaitu pengertian dari gaya Lorentz, rumus gaya Lorentz, arah gaya Lorentz, pengertian dari motor listrik, kemudian jenis dan prinsip motor listrik pada kipas angin sederhana, lalu analisis alat, kelebihan, kelemahan, dan saran pengembangan. Gaya Lorentz adalah suatu gaya yang ditimbulkan oleh suatu muatan listrik yang bergerak atau oleh arus listrik yang berada dalam suatu medan magnet. Berikutnya ada arah gaya Lorentz. Arah gaya Lorentz selalu tegak lurus dengan arus listrik dan induksi magnetik. Nah, untuk menentukan arah gaya Lorentz, kita dapat menggunakan kaidah tangan kanan. Kita ambil tangan kanan, kemudian kita susun seperti pada gambar nomor 1, yaitu antara jari jempol, jari telunjuk, dan jari tengah itu saling tegak lurus. Jari jempol itu menunjukkan arah kuat arus, kemudian telunjuk itu menunjukkan arah medan magnet, dan jari tengah itu menunjukkan arah gaya Lorentz. Atau, kita juga bisa menggunakan kaidah tangan kanan seperti pada nomor 2. Ibu jari menunjukkan arah arus listrik, lalu 4 jari yang lainnya menunjukkan arah medan magnet, dan telapak tangan lurus ke atas menunjukkan arah gaya Lorentz. Berikut adalah rumus gaya Lorentz. F sama dengan B dikali I dikali L dikali sin alfa, yang dimana F adalah gaya Lorentz dengan satuan Newton, B adalah medan magnet dengan satuan Tesla, I adalah kuat arus listrik dengan satuan ampere, L adalah panjang kawat berarus listrik yang masuk ke dalam magnet dengan satuan meter, dan alfa adalah besar sudut yang terbentuk antara medan magnet dan arus listrik. Pengertian motor listrik. Motor listrik adalah sebuah perangkat elektromagnetis yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Energi mekanik ini digunakan untuk memutar implan, pada mower, menggerakkan kompresor, dan mengangkat beban. Motor listrik sederhana ini juga merupakan salah satu penerapan dari gaya Lorentz. Gulungan kumparan ditempatkan dalam medan magnet, kemudian dialiri arus listrik, sedemikian rupa hingga gaya Lorentz yang dihasilkan pada kumparan mengakibatkan gaya mutar seperti gambar di bawah ini. Selanjutnya adalah jenis motor listrik. Motor listrik terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu motor listrik arus searah atau DC. Motor listrik arus searah atau DC ini adalah salah satu jenis motor listrik yang beroperasi dengan menggunakan sumber tegangan arus listrik searah. Yang kedua, motor listrik arus bolak-balik atau AC. Motor listrik arus bolak-balik adalah salah satu jenis motor listrik yang suplai dan sumber tenaganya arus bolak-balik atau. Selanjutnya adalah prinsip motor listrik pada kipas angin sederhana. Yang pertama, pada kipas angin sederhana terdapat motor listrik yang berguna untuk mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Di dalam motor listrik terdapat kumparan. Yang kedua, kemudian saat listrik mengalir ke dalam kumparan, maka kumparan tersebut akan menghasilkan medan magnet. Salah satu sifat magnet adalah saling tolak-menolak jika magnet dengan kutub yang sejenis atau sama saling didekatkan. Yang ketiga, gaya tolak-menolak magnet antar kumparan dan sepasang magnet menghasilkan gaya berputar secara periodik di kumparan tersebut. Yang keempat, baling-baling kipas angin dihubungkan ke poros kumparan tersebut. Yang kelima, agar angin yang dikeluarkan lebih terasa, maka arus pada kumparan harus ditingkatkan dengan cara menaikkan tegangan.
selotip, double tape, cutter, gunting, botol, baterai, papan, kabel, motor listrik, lem, dan stik kayu. Pertama, ambil botol, lalu letakkan baterai dekat dengan botol. Kemudian ambil selotip. Kemudian tempelkan baterai yang sudah diberi selotip pada bagian bawah botol. Setelah itu, ambil sebanyak 3 buah stik kayu dan juga cutter. Kemudian, lubangi bagian tengah stik kayu dengan menggunakan cutter. Lakukan hal yang sama pada 2 stik kayu lainnya. Seperti ini hasilnya. Lalu, ambil lem dan beri lem di sekitar stik kayu yang sudah diberi lubang. Tempelkan stik kayu yang kedua pada stik kayu yang sudah diberi lem, membentuk huruf X. Kemudian beri lem lagi di sekitar bagian tersebut. Kemudian, tempelkan stik kayu yang terakhir pada stik kayu yang sudah diberi lem, menjadi seperti ini. Setelah itu, ambil double tip dan tempelkan double tip pada bagian bawah dari motor listrik. Kemudian letakkan motor listrik pada bagian atas dari botol. Kemudian masukkan baling-baling pada bagian ujung rotor. Supaya bisa tegak, bisa diberikan selotip pada bagian belakang motor listrik. Setelah itu, ambil kabel dan hubungkan kabel pada ujung kabel yang sudah ada pada motor listrik. Kemudian hubungkan ujung kabel lainnya pada baterai dengan menggunakan selotip. Di sini saya akan menjelaskan tentang fenomena alat. Kipas angin yang dibuat oleh kelompok kami ini memiliki kemiripan dengan kipas angin yang ditemukan pertama kali oleh Schuyler Scott Miller pada tahun 1882 tanpa ada pelindung apapun dan digerakkan dengan tenaga motor listrik. Kemudian sama-sama memiliki bentuk yang kurang menarik. Perbedaannya terdapat di baling-baling kipas kami ada 3, sedangkan pada kipas angin tahun 1882 ada 2 baling-baling. Jika kipas angin kami dibandingkan dengan kipas angin yang ada sekarang, maka memiliki perbedaan yang jauh karena sekarang kipas angin sudah ada penutupnya, bentuk dari kipas angin juga lebih menarik, jenis kipas angin yang sekarang juga sudah banyak seperti kipas angin di dinding, di langit-langit rumah, minifan, kipas angin portable, dan lain sebagainya. Lalu kipas angin sekarang ada yang bisa digunakan dengan baterai, tidak perlu dicolok ke stop kontak. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan alat yang kita gunakan. Untuk kelebihan alat kita adalah desain dan bentuk yang sederhana dan mudah diaplikasikan. Kelebihan yang kedua adalah bahan-bahan yang digunakan untuk membuat alat mudah dijumpai. Yang ketiga, biaya untuk membuat alat ini tidak mahal. Namun juga alat-alat yang kami buat memiliki kelemahan, yaitu alat tidak bisa digunakan dalam waktu jangka panjang. Yang kedua, alat tidak bisa digunakan di tempat terbuka, terutama di lingkungan yang berdebu. Dan kelemahan yang terakhir adalah hembusan angin yang dihasilkan tidak terlalu besar. Yang terakhir adalah saran pengembangan alat dan kesimpulan. Saran pengembangan alat dari kami yang pertama adalah percobaan alat bisa menggunakan bahan-bahan yang lebih bagus lagi dan tahan lama. Dengan catatan akan membutuhkan biaya yang lebih. Yang kedua, berdasarkan analisa untuk kebutuhan sehari-hari, kedepannya kipas angin dapat dikembangkan agar bisa mengusir nyamuk dengan menggunakan gelombang ultrasonik. Kesimpulannya, kecepatan perputaran motor listrik dapat diatur dengan seberapa besarnya tegangan yang diberikan dan besarnya arus listrik juga akan menyesuaikan dengan perubahan tegangan. Untuk percobaan kipas ini menggunakan motor listrik DC yang rentang tegangan kerjanya 1,5 volt sampai 4,5 volt. Disarankan menggunakan baterai yang tidak melebihi tegangan kerja maksimal dari motor tersebut agar arus yang dihasilkan tidak melebihi kemampuan dari kumparan dalam motor sehingga tidak menyebabkan kerusakan di dalam kumparan motor. Besar kecil torsi tenaga yang dihasilkan motor listrik tergantung dari jumlah lilitan yang ada pada motor listrik tersebut. Dengan tegangan yang sama, jika jumlah lilitan semakin banyak, maka torsi yang dihasilkan akan menurun dan kecepatan gerak motor listrik akan menurun juga.